1 kilo itu biasanya bisa dapat 100 kilo jangkrik. Yang penting pakannya itu juga harus habis 100 kilo. Kalau harganya pas mahal, dari sekilonya itu bisa 30 sampai 50 ribu, itu ya tinggal ngalikan aja keuntungannya berapa. Kalau berhasil dalam 1 kilo telur jangkrik bisa jadi 100 kilo jangkrik, itu ya bisa sampai 3 jutaan lah keuntungannya seperti itu. Selama penghobi ikan hias, burung kicau, terus peternak-peternak itu mau sampai kapanpun kan akan tetap butuh telur jangkrik seperti itu. Kalau orang tua saya tuh bilangnya selalu gini, urung melaku kok wis wedi tiba gitu, biasanya kayak gitu. Jadi ya udah semua jalanin aja, hari ini dipikir hari ini, besok dipikir besok kayak gitu. Jalan aja dulu, nanti kalau jatuh ya berdiri lagi, jalan lagi kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Saya usianya 23 tahun. Saya adalah salah satu pengelola peternakan penghasil telur jangkrik di Tulungagung, Jawa Timur. Namanya itu Juragan Jangkrik, Mas. Kita untuk saat ini memproduksi telur jangkrik dan biasanya kita kirim ke seluruh Indonesia seperti itu. Jadi dulu itu awalnya memang bukan produksi telur jangkrik, tapi ikut mitra untuk ternak jangkrik. Jadi karena memang kita ingin menghemat kosnya, kita mencoba untuk memproduksi telurnya sendiri seperti itu. Ikut mitra itu kita beli telurnya dari mitra tersebut, terus setelah itu kita budidayakan sampai besar seperti itu, terus nanti kita jual lagi ke mitra kayak gitu. Kelemahannya kalau itu ini kurang menguntungkan untuk peternak gitu loh Pak. Harganya itu ikut mitra terus. Jadi kalau harga naik itu nggak bisa naik, kalau harga turun itu ya tetap segitu seperti itu. Dimulai awalnya itu masih 1 box aja, jadi dicoba dulu seperti itu. Setelah itu berhasil, memang menghasilkan tapi belum banyak. Kalau dulu itu masih sedikit, terus kita pakai sendiri seperti itu. Jadi kita menelurkan sendiri, kita udah nggak ikut mitra, kita jual jangkriknya sendiri ke kios-kios. Karena sudah bisa produksi telur sendiri, jadi telurnya itu kita ternakkan kembali seperti itu, kita jual jangkriknya lagi. Karena memang telur jangkrik itu peminatnya cukup banyak ya Mas, jadi itu mulai kita produksi secara massal seperti itu. Medianya itu ini, yang pasti kotaknya tersebut, terus setelah itu ektrinya. Ektri itu untuk tumbuh jangkriknya. Jadi pertumbuhan jangkrik itu biasanya mereka sembunyi di ektri gitu loh. Kalau untuk pakannya itu kita masih sementara ini masih pakai pur aja, jadi belum ada campuran. Biasanya kalau peternak-peternak lokal itu dicampur sama hijau-hijauan seperti itu biar menghemat budget untuk pakan ternaknya seperti itu biasanya. Pur ayam itu kayak pakan ayam yang halus itu loh Pak, pelet. Tapi bedanya itu kalau di sini dihaluskan gitu, kayak bubuk gitu. Diselip, jangan yang pakai yang gede-gede gitu. Sama untuk minumnya itu yaitu pakai gedebok itu Pak. Kalau seperti ini itu nggak boleh dikasih air, takutnya lembab. Soalnya kalau jangkrik itu agak sensitif, jadi kalau terlalu panas itu dia nggak mau bertelur, kalau terlalu dingin juga nggak bisa, kalau lembab juga nggak bisa kayak gitu. Sementara ini ya ini, tapi ini ada beda-beda. Jadi yang bagian sini itu untuk minggu ini dipanen, terus yang bagian lain itu untuk minggu depannya, bagian yang lain minggu depannya lagi seperti itu. Jadi bertahap gitu Mas. Jadi setiap box itu ada umurnya sendiri-sendiri. Panennya itu sekitar lebih dari 1 bulan. Jadi butuh waktu sekitar 40-an hari lah. Jadi kalau jangkrik bertelur itu sebenarnya nggak cuma sekali gitu. Jadi biasanya hari ini dipanen, besoknya itu masih bisa dipanen lagi seperti itu sampai di batas waktu jangkriknya itu memang sudah afkir, jadi tidak bisa bertelur lagi. Afkir itu usia 40 harian ke atas Pak. Jadi udah 2 bulanan lebih itu sudah afkir biasanya. Setelah itu biasanya dikeringkan. Biasanya untuk bikin tepung jangkrik untuk pakan burung, pakan ikan hias kayak gitu-gitu sih. Ada yang milih untuk beli jangkriknya yang masih hidup, tapi ada beberapa memang yang kayak penghobi ikan hias, penghobi burung kicau itu milih yang jangkrik kering aja soalnya biasanya lebih awet.
Jadi kalau untuk penjualan jangkriknya itu biasanya dijual ke kios-kios pakan burung di sekitar sini lokalan kayak gitu. Jadi biasanya dijual di situ untuk pakan burung, pakan ikan hias kayak gitu-gitu biasanya. Karena memang jangkrik itu manfaatnya banyak banget. Jadi kalau burung itu biasanya yang dilombakan gitu loh Mas, itu malah bikin gacor itu pakannya katanya pakai jangkrik. Ikan hias kayak arwana kayak gitu-gitu biasanya pakannya juga jangkrik karena memang manfaatnya itu banyak lah untuk hewan-hewan penghobi ikan hias dan burung kicau tersebut. Nah kalau untuk telurnya itu kita jualnya itu sementara ini biasanya dipakai untuk ternak kembali seperti itu. Jadi kita jual telur jangkrik untuk diternakkan lagi gitu. Selain untuk ternak itu juga bisa untuk yaitu hewan hias. Jadi kalau burung kicau dan ikan hias itu biasanya memang ada yang dipakan jangkriknya langsung, ada yang dikasih makan telurnya aja kayak gitu. Tergantung pemiliknya aja sih mau yang mana. Cuman kalau manfaatnya itu katanya emang lebih bagus telur jangkrik daripada jangkriknya yang masih hidup gitu. Jadi selain kita itu jual jangkriknya yang masih hidup ke kios-kios, itu kita juga produksi jangkrik kering untuk kios-kios juga seperti itu. Jadi ada telur jangkrik, ada jangkrik yang masih hidup, sama ada jangkrik kering. Dulu itu belum sebanyak sekarang ya Pak, kayak marketplace, kayak jual beli online, kayak gitu-gitu kan belum banyak, ekspedisi juga belum banyak. Itu biasanya pembelinya itu masih sekitar lokalan sini. Terus cari-cari info, kayak ternyata memang peminatnya itu pada saat itu banyak banget, tapi penjualnya masih belum banyak. Jadi kita mulai cari-cari cara gimana caranya kita bisa kirim telur jangkrik itu ke seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi kayak pelopor lah gitu, pelopor pengiriman telur jangkrik ke luar Jawa itu gimana seperti itu. Karena memang peminatnya itu kebanyakan pada saat itu masih di luar Jawa. Kan dulu itu kalau ngirim barang hidup itu kan belum boleh ya Mas. Harus pakai kayak sejenis kertas perjanjian kayak asuransi gitu. Dan itu harus kayak setiap satu barang yang dikirim itu kertasnya itu harganya 50.000. Jadi kita harus muter cara gimana caranya biar kita tuh masih bisa kirim tanpa itu gitu. Kalau sekarang kan udah banyak marketplace, jual beli online, terus ekspedisi juga udah banyak. Jadi kita memang memanfaatkan itu sebagai tempat kita untuk mendistribusikan telur jangkriknya seperti itu. Kalau cara jualannya itu awalnya itu kita masih ikut komunitas-komunitas gitu Mas. Jadi ikut komunitas kayak burung kicau, komunitas peternak jangkrik kayak gitu-gitu. Jadi kita gabung ke situ, kita tawarkan satu-satu seperti itu. Kalau sekarang ya itu karena sudah ada marketplace, ada tempat-tempat jualan beli online, jadi kita memanfaatkan perkembangan zaman tersebut seperti itu. Website ada. Kalau yang di marketplace itu sebenarnya ya kayak jualan online pada umumnya. Jadi nanti kita tinggal upload barang, terus kita promosikan kualitasnya kita seperti gimana, terus keunggulan produk kita itu seperti apa, kayak gitu. Jadi nanti pasti bakalan ada yang nyari telur jangkrik karena memang dia selama penghobi ikan hias, burung kicau, terus peternak-peternak itu mau sampai kapanpun kan akan tetap butuh telur jangkrik. Jadi pasti nanti tetap nyari-nyari kayak gitu. Sebenarnya kalau utama itu semuanya utama sih Mas, semua diseriusin gitu. Cuman kita untuk saat ini sih masih lewat website sama lewat marketplace toko-toko online seperti itu. Daripada ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam seperti itu, jangkrik itu lebih mudah perawatannya. Yang penting suhunya itu stabil, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Itu mereka tetap bisa, maksudnya hidupnya mereka tuh enak. Mereka tinggal makan minum aja, nggak rewel gitu. Kalau kambing kan masih ada penyakit, ada apa kayak gitu-gitu. Sapi juga gitu. Kalau ini sih ya udah, yang penting dikasih makan aja sih cukup gitu. Jadi memang daripada ternak-ternak yang tadi itu jangkrik ini lebih mudah gitu. Kendalanya itu kalau ternak jangkrik itu musim. Jadi kan ada beberapa jangkrik itu yang kalau kepanasan itu tiba-tiba mati kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau lagi musim panas itu bisa dibuka seperti ini, boxnya bisa jangan ditutup kayak gitu biar sirkulasi udaranya itu bagus. Cuman kalau lagi musim hujan atau mungkin peternak-peternak yang ada di dataran tinggi yang suhunya itu jauh lebih dingin, itu boxnya bisa ditutup pakai kayak sejenis kain tipis seperti itu atau terpal kayak gitu kalau pas dingin. Jadi sebenarnya kalau ternak
ternak jangkrik itu bisa dibilang lebih mudah daripada ternak hewan lainnya gitu, karena memang perawatannya ya udah yang penting dikasih makan, yang penting dikasih minum, kalau panas ya dibuka, kalau dingin ya ditutup kayak gitu, itu aja udah cukup sih. Jadi nggak ribet gitu. Kalau jangkrik itu 1 kilo itu biasanya bisa dapat 100 kilo jangkrik. Yang penting pakannya itu juga harus habis 100 kilo. Nah itu kalau harganya pas mahal, dari sekilonya itu bisa 30 sampai 50 ribu, itu ya tinggal ngalikan aja keuntungannya berapa. Kalau berhasil dalam 1 kilo telur jangkrik bisa jadi 100 kilo jangkrik, itu ya bisa sampai 3 jutaan lah keuntungannya seperti itu. Harga jual terendah itu biasanya sampai 15 ribu, Pak. Cuman kalau 15 ribu itu biasanya hanya di Pulau Jawa. Jadi di luar Jawa itu masih stabil 20, 30, 40 seperti itu. Kalau di Jawa itu bisa sampai 15 ribu, 20 ribu kayak gitu. Paling rendah 15 ribu. Biasanya dibuat sampingan, Pak. Sebenarnya kalau sampingan itu siapa aja cocok sih, Pak. Yang penting kalau ternak jangkrik itu pakannya jangan kurang kayak gitu. Karena takutnya kalau kurang itu jangkriknya makan temennya sendiri kayak gitu. Jadi pokoknya kalau mungkin kerja PNS atau kantoran seperti itu, nanti pagi dikasih makan, pulang kerja dikasih makan lagi, itu udah cukup. Mungkin masih pemula banget, kalau mau mencoba berternak mungkin peternakan jangkrik itu bisa dicoba. Beberapa peternak itu biasanya beli untuk diternakan kembali. Jadi masa panen jangkrik itu biasanya 30 sampai 35 hari. Itu dijual ke pengepul, dijual ke kios-kios gitu, terserah peternaknya. Terus setelah itu kan mereka pasti akan beli lagi untuk diternakkan lagi seperti itu. Tapi kalau peternak jangkrik itu biasanya punya beberapa box, tapi dalam waktu yang beda-beda gitu loh, Mas. Minggu ini itu dikasih bibit, jarak beberapa minggu, box yang satunya, terus jarak beberapa minggu lagi, box satunya. Jadi setiap bulan itu bisa terus panen seperti itu. Jadi nanti pasti akan tetap beli lagi juga. Dari didikan orang tua, jadi didikan orang tua saya itu keras banget gitu. Ini kuliah juga kan saya, nah itu kan saya kayak gini itu biar bisa kuliah gitu. Jurusannya manajemen, Mas. Kuliah sambil mencoba untuk berkarya lah gitu. Ibu bapak saya tuh dua-duanya galak. Jadi kalau orang tua saya tuh galak gitu. Jadi kalau kamu pengen yang kamu pengen ya udah cari yang sendiri. Kadang kalau dulu itu kalau minta sesuatu nggak langsung diturutin gitu. Jadi harus dalam 1 bulan harus cuci piring dulu atau harus bersih-bersih dulu kayak gitu-gitu, nanti diturutin. Jadi ada perjuangan yang harus dilakukan sebelum dibayar lah kayak gitu. Kalau impian yang muluk-muluk itu nggak ada sih, Pak. Yang penting dunia dan akhiratnya itu seimbang. Ya ngejar dunia bisa semaksimal mungkin, ngejar akhiratnya juga bisa semaksimal mungkin kayak gitu. Ya ini sih, Pak, jadi bisa berkarya sambil kuliah juga kayak gitu. Apalagi kan anak pertama ya gitu. Jadi kayak tuntutan orang-orang tuh banyak gitu, kayak oh ini anak pertama nih kayak ngono, poh kayak anak kayak kuliah kayak gitu-gitu kan. Kalau di sini masih dianggap kuliah tuh kayak hal yang mahal gitu kan. Kalau orang tua saya tuh bilangnya selalu gini, urung melaku kok wis wedi tiba gitu, biasanya kayak gitu. Jadi ya udah semua jalanin aja, hari ini dipikir hari ini, besok dipikir besok kayak gitu. Belum berjalan kok udah takut jatuh sih gitu. Jadi jalan aja dulu, nanti kalau jatuh ya berdiri lagi, jalan lagi kayak gitu. Saya dari Juragan Jangkrik menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pecah Telur karena sudah mau menampung aspirasi kami sebagai peternak jangkrik dan penjual telur jangkrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.